Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah hutang yang menumpuk. Malam itu hujan deras mengguyur kampung kecil di pinggir kota Pati. Atap seng rumah kontrakan Siti berbunyi keras setiap kali air jatuh. Di dalam rumah berdinding anyaman bambu yang sudah bolong-bolong, lampu neon 5 watt berkedip-kedip, seolah ikut lelah menahan beban keluarga ini. Siti duduk di lantai sambil menjahit kebaya pesanan Bu RT. Jarum tangan naik turun cepat, tapi pikirannya tidak di situ. Di depannya, Alia yang berusia 4 tahun tertidur dengan napas tersengal karena pilek. Sesekali anak itu batuk kecil, membuat Siti langsung berhenti menjahit dan mengusap dada Alia pelan. Di sudut ruangan, Rian yang baru kelas 5 SD sedang mengerjakan PR di atas meja kayu yang sudah miring sebelah kakinya. Pukul 10 malam, suara motor butut Agus terdengar dari kejauhan. Biasanya suami Siti pulang paling lambat jam 8. Siti langsung tahu ada yang salah. Pintu bambu dibuka perlahan. Agus masuk dengan baju basah kuyup, wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat hantu. "Mas, kenapa pulang malam banget? Makan belum?" tanya Siti sambil bangun dan mengambil handuk. Agus tidak menjawab. Dia hanya duduk di kursi plastik depan televisi yang sudah mati, menunduk, tangannya gemetar. Siti mendekat, mencium bau tanah dan hujan dari tubuh suaminya. "Mas, ada apa? Bicara dong." Agus mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Pak Joko datang tadi ke pos ojek. Dia bawa 2 orang. Katanya besok kalau nggak dibayar 5 juta, dia bakal ambil motor, terus rumah ini juga bakal disita." Siti merasa dadanya sesak. 5 juta? Uang segitu tidak pernah ada di tangan mereka, bahkan untuk 1 bulan makan saja sering ngutang ke warung. Hutang sudah menumpuk sejak 3 tahun lalu. Awalnya hanya 5 juta untuk modal ojek online. Lalu tambah lagi untuk biaya sekolah Rian, untuk berobat Alia yang lahir prematur, untuk makan, untuk hidup. Sekarang totalnya sudah 75 juta. Bunga berbunga. Rentenir tidak peduli kalau Agus cuma tukang ojek yang penghasilannya nggak pasti. Siti duduk di samping suaminya. "Mas, motor itu satu-satunya sumber rezeki kita. Kalau diambil, kita makan apa?" Agus menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. "Aku nggak tahu lagi, Ti. Aku sudah coba pinjam sana-sini, nggak ada yang mau. Malah kemarin aku hampir nabrak orang gara-gara mikirin hutang. Aku takut, Ti. Takut kita nggak bisa bayar, takut anak-anak kelaparan." Siti diam. Dia memandang Alia yang masih batuk-batuk dalam tidur, lalu melihat Rian yang pura-pura fokus nulis PR padahal diam-diam mendengarkan. Anak itu sudah besar, sudah mengerti kalau bapak ibunya lagi susah. Malam semakin larut. Hujan masih turun. Siti membuatkan Agus teh tubruk pahit tanpa gula, karena gula di toples sudah habis 3 hari yang lalu. Agus memegang gelas itu dengan tangan gemetar. "Mas," Siti akhirnya membuka suara. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku yang berangkat." Agus langsung menoleh. "Apa maksudmu?" "Aku mau jadi TKI. Ke Malaysia atau Arab. Banyak temenku yang sudah berangkat, katanya gaji 45 juta sebulan. Dalam 2 tahun pasti hutang kita lunas. Anak-anak bisa sekolah lagi. Kita bisa hidup tenang." Agus menggeleng keras. "Enggak, aku nggak mau kamu pergi. Kamu tinggal anak-anak sama aku di sini. Nanti kalau kamu pergi, siapa yang ngurus rumah? Siapa yang nemenin Alia kalau nangis malam-malam? Aku nggak bisa sendiri, Ti." Siti memegang tangan suaminya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Justru karena itu aku harus pergi, Mas. Supaya anak-anak punya masa depan. Supaya Alia nggak batuk-batuk terus karena nggak ada uang beli obat. Supaya Rian gak malu lagi sama teman-temannya gara-gara seragamnya bolong. Aku gak mau anak-anak kita besar dalam ketakutan tiap hari ada rentenir datang." Agus menangis. Suami yang biasanya ceria, yang selalu bercanda meskipun dompet kosong, kini menangis seperti anak kecil di pelukan istrinya. "Aku gak berguna ya, Ti. Aku cuma bikin kamu susah." Siti memeluk Agus erat. "Jangan bilang gitu. Kita sama-sama berjuang. Sekarang giliran aku yang angkat keluarga ini. Kamu jaga anak-anak di sini. Janji ya, Mas, jangan nyerah." Mereka berpelukan lama di tengah ruangan yang pengap. Rian yang tadi pura-pura tidur, diam-diam menangis di bawah selimut.
Dia mendengar semua. Dia tahu sebentar lagi ibunya akan pergi jauh. Pagi harinya, Siti sudah bangun jam 3 subuh. Dia menyiapkan berkas-berkas. KTP, KK, akta nikah, foto ukuran 4:6 background merah. Dia juga menyiapkan baju terbaiknya untuk wawancara di Pejitki. Sambil menunggu agen datang, dia duduk di dapur kecil, memandang foto keluarga yang ditempel di dinding papan. Foto itu diambil 5 tahun lalu, waktu Rian masih kelas 1 SD dan Alia belum lahir. Waktu itu Agus masih punya motor kredit yang belum disita, waktu mereka masih bisa tersenyum lebar tanpa beban. Siti mengusap foto itu pelan-pelan. Air matanya menetes ke atas figura kayu yang sudah lapuk. Aku harus kuat, bisiknya pada dirinya sendiri. Demi kalian bertiga, aku harus kuat. Di luar, ayam mulai berkokok. Hari baru dimulai, tapi bagi Siti, hari ini adalah akhir dari kehidupan yang dia kenal selama ini. Besok, lusa, atau minggu depan, dia akan naik pesawat meninggalkan kampung, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan suaminya, demi membayar hutang yang bukan salah dia. Dan dia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Perpisahan di bandara. 2 minggu setelah malam hujan itu, hari keberangkatan tiba. Pagi masih gelap ketika Siti bangun. Jam 3 subuh dia sudah mandi, mengenakan baju kurung biru tua yang baru dijahitnya sendiri malam-malam. Baju itu satu-satunya pakaian bagus yang masih layak dipakai keluar kota. Di dalam kamar kecil, dia membungkus anak-anak dengan selimut tambahan supaya tidak kedinginan. Alia masih tidur pulas, bibirnya agak biru karena demam semalam. Agus duduk di teras sambil merokok. Motor bututnya sudah dinyalakan, knalpot berasap putih karena mesin dingin. Di bagasi motor hanya ada satu koper kecil warna merah tua, bekas punya kakak iparnya. Isinya tidak banyak, beberapa setel baju dalam, mukena, Al-Quran saku, foto keluarga, dan kotak obat batuk Alia yang masih setengah. Siti menggendong Alia yang baru dibangunkan. Anak itu menggosok-gosok mata, bingung. Mama mau kemana? Gelap? Mama mau kerja jauh, nak. Nanti mama pulang bawa uang banyak, belikan sepeda buat Alia, ya? Siti berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Rian keluar dari kamar dengan seragam SD yang sudah dicuci bersih semalam. Matanya sembab. Dia tidak tidur semalaman. Aku ikut ke bandara ya? Aku nggak masuk sekolah hari ini. Siti mengangguk. Dia tidak tega melarang. Mereka berempat naik motor. Agus mengemudi pelan karena jalanan kampung masih berlubang dan licin sisa hujan. Siti duduk di tengah, menggendong Alia yang mulai mengantuk lagi. Rian memeluk pinggang bapaknya dari belakang. Sepanjang jalan tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin motor dan sesekali batuk kecil Alia. Sampai di terminal Pati jam 5 pagi, mereka naik bus kecil menuju Semarang. Di dalam bus, Siti memeluk Alia erat-erat. Anak itu tertidur di pangkuannya. Rian memandang keluar jendela, wajahnya datar, tapi tangannya mengepal keras. Di Semarang mereka ganti bus besar ke Jakarta. Perjalanan panjang. Alia muntah 2 kali di jalan karena pusing. Agus membersihkan dengan koran bekas. Siti hanya bisa mengusap-usap punggung anaknya sambil menahan air mata. Malam baru mereka sampai di Jakarta. Mereka menginap di rumah agen Pejitki di daerah Cengkareng, rumah kontrakan besar yang penuh sesak calon TKI. Ada yang dari Madura, dari NTB, dari Lampung. Semua perempuan. Semua membawa koper kecil dan harapan besar. Siti tidur beralas tikar tipis, Alia di pelukannya, Rian tidur di sampingnya. Agus tidur di teras bersama bapak-bapak lain. Pagi hari tanggal 17 Mei 2013, jam 6 pagi, bus agen mengantar rombongan ke Bandara Soekarno-Hatta. Di depan terminal keberangkatan, suasana ramai. Banyak keluarga yang mengantar. Ada yang menangis keras, ada yang berpelukan tanpa suara. Siti turun dari bus dengan koper kecilnya. Alia sudah menangis sejak bangun tidur, seolah tahu ibunya benar-benar akan pergi. Mama jangan pergi. Alia takut, anak itu memeluk kaki Siti erat-erat. Siti jongkok, memeluk Alia dengan kedua tangan. Alia harus jadi anak pinter, ya? Jaga Kak Rian, jaga papa. Mama pergi sebentar kok. Nanti mama pulang, kita beli es krim sepuasnya. Alia mengangguk sambil terisak. Air matanya membasahi baju kurung Siti. Rian berdiri agak menjauh, berusaha tegar.
Tapi ketika Siti mendekat dan memeluknya, anak itu akhirnya menangis juga. "Ma, janji ya, 2 tahun doang. Aku janji nggak nakal. Aku janji jaga Alia." Siti mencium kening Rian berkali-kali. "Mama janji. Kalian harus janji juga. Makan yang bener, sekolah yang rajin, dengerin papa. Kalau papa sedih, peluk papa ya, bilang mama sayang papa." Rian mengangguk kuat-kuat. Sekarang giliran Agus. Suaminya berdiri dengan tangan di saku celana, matanya merah. Siti mendekat, memeluk Agus lama sekali. Mereka tidak bicara apa-apa. Hanya pelukan. Agus mencium kening Siti, lalu pipi, lalu bibirnya pelan. "Maafin aku ya, Ti, aku nggak bisa ngasih kehidupan yang layak buat kalian," bisik Agus dengan suara serak. Siti menggeleng. "Jangan bilang gitu. Kita sama-sama berjuang. Kamu jaga anak-anak baik-baik. Jangan lupa makan. Jangan nyanyi-nyanyi sendiri kalau kangen aku, nanti tetangga bilang gila." Agus tertawa kecil di tengah tangis. "Aku janji." Petugas agen mulai memanggil nama-nama yang akan masuk imigrasi. "Siti Nurhayati. Siti Nurhayati dari Pati." Siti melepaskan pelukan perlahan. Dia jongkok lagi, mencium Alia dan Rian bergantian. Lalu berdiri, memeluk Agus sekali lagi, lebih erat dari sebelumnya. "Aku pergi dulu ya." Dia menarik koper kecilnya, berbalik, dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Langkahnya berat, seperti ada batu besar di dada. Setelah beberapa meter, dia menoleh. Agus masih berdiri di tempat yang sama, menggendong Alia yang sudah menangis keras. Rian berdiri di samping bapaknya, melambai-lambai dengan tangan gemetar. Siti mengangkat tangan, melambai balik. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam ruang tunggu, Siti duduk di kursi dekat jendela. Dia mengeluarkan dompet, membuka foto keluarga yang sudah lusuh. Foto itu dia pegang erat-erat sepanjang penerbangan nanti. Pesawat Malaysia Airlines PKGMH take off jam 10.15 pagi. Ketika roda pesawat lepas landas, Siti menatap keluar jendela. Jakarta semakin mengecil, lalu hilang di bawah awan. Dia menangis tanpa suara. Di dompetnya ada foto Agus yang tersenyum lebar, Rian yang masih polos, dan Alia yang baru lahir. "Paling lama 2 tahun, bisiknya pada foto itu. Mama janji pulang." Dia tidak tahu, janji itu akan diingkari bukan oleh dirinya, tapi oleh hidup yang jauh lebih kejam daripada yang pernah dia bayangkan. Di bandara, Agus masih berdiri mematung sampai pesawat benar-benar hilang di langit. Alia sudah tertidur kelelahan di gendongannya. Rian memeluk pinggang bapaknya erat-erat. "Papa, Mama kapan pulang?" Agus mengusap air matanya sendiri. 2 tahun, nak. Paling lama 2 tahun. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mulai takut. Takut 2 tahun itu akan menjadi selamanya. Hari pertama di Malaysia. Pesawat mendarat di Kalia pukul 2 siang. Udara panas langsung menyengat begitu pintu pesawat dibuka. Siti turun bersama puluhan calon TKI lain, semua memakai baju kurung seragam dari agen, koper kecil di tangan, wajah lelah tapi penuh harap. Di aula kedatangan, seorang lelaki Melayu bertubuh pendek memegang papan bertulisan, Siti Nurhayati Tan Sri Lim. Dia mengangguk saat Siti mendekat. "Kamu Siti? Ikut saya." Perjalanan dari bandara ke rumah majikan memakan waktu hampir 1 jam. Mobil van tua tanpa AC. Siti duduk di belakang bersama 3 perempuan lain yang akan bekerja di tempat berbeda. Mereka saling pandang, tapi tidak ada yang berani bicara dulu. Rumah majikan berada di sebuah perumahan elit di Petaling Jaya. Pagar tinggi, 2 mobil mewah terparkir di carport, taman depan penuh pohon palem. Rumah 2 lantai, besar, bersih, dingin karena AC menyala di mana-mana. Siti menatap takjub sekaligus takut. Ini pertama kalinya dia melihat rumah sebagus ini. Majikan perempuan bernama Madam Lim, umur sekitar 55 tahun, rambut pendek dicat hitam pekat, memakai baju sutra dan perhiasan emas tebal. Dia memandang Siti dari atas sampai bawah seperti sedang menilai barang. "Bisa masak? Bisa cuci? Bisa jaga anjing?" Tanyanya dalam bahasa Melayu yang cepat. Siti mengangguk berkali-kali. "Bisa, Madam. Saya rajin." Madam Lim mengangguk kecil, lalu berbicara kepada agen dalam bahasa Kanton. Siti tidak paham, tapi dari nada suara, sepertinya Madam Lim tidak terlalu senang dengan penampilannya yang kampungan.
Malam itu juga Siti langsung mulai kerja. Dia disuruh membersihkan seluruh lantai bawah yang luasnya hampir sama dengan setengah kampungnya. Madam Lim mengawasi sambil duduk di sofa, main handphone. Kalau ada debu sedikit saja, langsung dimarahi. Lagi? Bersihkan lagi. Ini bukan rumah kampung. Siti mengangguk, menunduk, dan mengelap ulang. Punggungnya sudah pegal karena seharian berdiri di pesawat dan mobil, tapi dia tidak berani mengeluh. Kamarnya ada di belakang dapur, kecil sekali, hanya cukup untuk kasur busa tipis dan lemari plastik kecil. Tidak ada jendela. Hanya ada kipas angin kecil yang berisik. Bau sabun colek dan minyak goreng menempel di mana-mana. Jam 10 malam, akhirnya Madam Lim mengizinkan dia istirahat. Siti buru-buru mandi dengan air dingin, lalu duduk di kasur sambil memandang handphone jadul yang dibawanya. Ada sinyal. Dia langsung telepon Agus. 1 dering, 2 dering, akhirnya terangkat. Halo, Mas? Ini aku sudah sampai. Di ujung sana terdengar suara Agus yang terburu-buru. Alhamdulillah, kalian baik-baik saja di sini. Alia tadi malam demam tinggi, tapi sekarang sudah turun. Rian sekolah seperti biasa. Siti langsung panik. Demam tinggi? Sudah ke dokter belum? Obatnya masih ada yang aku tinggalin? Sudah, aku kasih obat merah itu. Tenang saja. Kamu di sana gimana? Majikannya baik? Siti menelan ludah. Dia ingin cerita kalau dia baru saja dimarahi 3 kali, kalau punggungnya sakit, kalau dia takut sekali. Tapi dia dengar suara Alia batuk-batuk di latar belakang, dan dia memilih diam. Baik, Mas. Majikannya baik. Rumahnya besar, makanannya enak. Aku cuma kangen kalian. Agus tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Kami juga kangen. Nanti kalau gajian, kirim uang ya, biar hutang bisa dicicil. Iya, Mas. Pasti. Telepon ditutup karena pulsa hampir habis. Siti memandang layar handphone yang sudah gelap. Dia ingin menangis, tapi takut terdengar Madam Lim. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi kecil di belakang, mengunci pintu, lalu duduk di lantai sambil menangis pelan-pelan. Air matanya bercampur air kran yang masih menetes. Dia ingat wajah Alia yang demam, ingat Rian yang berusaha tegar di bandara, ingat pelukan terakhir Agus. Semua terasa sangat jauh sekarang. Keesokan paginya, jam 5 pagi dia sudah bangun. Madam Lim sudah memanggil dari dapur. Siti, bangun. Anjing belum dimandikan. Sarapan belum dibuat. Siti buru-buru keluar. Di ruang makan, suami Madam Lim Tan Sri Lim sedang membaca koran. Laki tua yang pendiam, tapi matanya tajam. Ada 2 ekor anjing Golden Retriever besar yang menggonggong keras saat melihat Siti. Hari itu jadwalnya padat. Masak sarapan, nasi lemak, telur mata sapi, timun, mandikan anjing, cuci piring, sapu lantai, jemur pakaian, setrika, masak makan siang, cuci mobil, siram tanaman. Madam Lim mengawasi hampir setiap saat, mencari-cari kesalahan. Sore hari, ketika Siti sedang menyetrika baju, Madam Lim tiba-tiba marah besar karena ada 1 kemeja yang sedikit kusut. Apa ini? Kamu mau bikin malu aku di depan teman? Ulangi. Siti mengangguk, mengulangi setrikaan itu sambil menahan rasa panas di tangannya. Dia tidak tahu, hari ini baru hari pertamanya. Masih ada 729 hari lagi kontrak 2 tahun itu. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Siti kembali ke kamar kecilnya. Dia membuka dompet, mengeluarkan foto keluarga. Dia mencium foto itu satu persatu. Aku harus kuat, bisiknya. Demi kalian. Tapi di dalam hati, dia sudah mulai bertanya, apakah 2 tahun ini benar-benar akan cukup? Atau ini baru awal dari mimpi buruk yang jauh lebih panjang? Konflik dengan Madam Lim. Hari-hari pertama masih bisa ditahan. Siti bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam, hampir tanpa jeda. Matanya perih, tangannya kasar karena sabun colek, tapi dia terus bilang pada diri sendiri, ini baru awal. Nanti juga terbiasa. Tapi Madam Lim tidak memberi kesempatan untuk terbiasa. Hari kelima, konflik pertama meledak. Pagi itu Siti salah menaruh sendok garpu. Madam Lim suka sendok garpu stainless disusun rapi di laci khusus,
garpu di kiri, sendok di kanan, pisau di bagian paling belakang. Siti lupa. Dia buru-buru menaruh semua di satu tempat karena anjing menggonggong keras dan Tan Sri Lim sudah memanggil minta kopi. Madam Lim membuka laci, langsung teriak. Apa ini? Kamu bodoh ya? Sudah berapa kali aku ajari? Siti langsung lari ke dapur. Maaf madam, tadi saya buru-buru. Buru-buru apa? Kamu mau bunuh aku dengan pisau di tempat sendok? Ulangi semua. Cuci ulang semuanya. Siti mengangguk, membawa satu keranjang besar sendok garpu ke wastafel. Air panas dia nyalakan supaya cepat bersih. Tapi tangannya gemetar. Saat menggosok salah satu pisau, ujung jarinya terluka. Darah menetes ke wastafel. Madam Lim melihat, malah tambah marah. Darah? Kamu kotor sekali. Nanti semua sendok kena penyakit. Buang semua airnya, cuci lagi dari awal. Siti menahan tangis. Dia cuci ulang sampai tangannya merah dan mengelupas. Madam Lim berdiri di belakang, tangan disilang di dada, memandang dingin. Sejak hari itu, kesalahan kecil jadi alasan untuk dimarahi keras. Minggu kedua, Siti salah beli sayur di pasar pagi. Madam Lim minta sawi hijau, Siti salah ambil sawi putih karena penjual bilang sama saja. Begitu sampai rumah, Madam Lim langsung membanting kantong plastik ke lantai. Sawi putih? Kamu mau aku makan rumput? Bodoh! Besok kamu yang makan semua ini sendiri. Malam itu Siti makan sawi putih rebus tanpa garam sambil duduk di lantai belakang dapur. Dia menangis pelan-pelan sampai habis. Konflik makin parah di bulan kedua. Madam Lim mulai memotong gaji dengan alasan-alasan sepele. Kaca jendela ada bekas sidik jari potong RM50. Anjing berak di karpet potong RM100. Telat bangun 5 menit potong RM30. Siti tidak berani protes. Paspornya disimpan Madam Lim di brankas. Handphone hanya boleh dipakai malam minggu selama 30 menit, itu pun harus di ruang tamu, di depan Madam Lim. Suatu malam, Siti sedang video call dengan Agus. Alia nangis minta ibunya. Tiba-tiba Madam Lim masuk, merebut handphone. Sudah, waktu habis. Kamu mau kerja atau mau pacaran? Telepon langsung dimatikan. Siti hanya bisa menunduk, air matanya menetes ke lantai keramik yang baru saja dia pel. Puncaknya terjadi di bulan ketiga. Siti sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Hari itu sangat panas. Dia tanpa sengaja menjatuhkan satu kaos kaki putih Tan Sri Lim ke tanah. Kaos kaki itu kotor sedikit di bagian tumit. Madam Lim melihat dari jendela lantai 2. 5 menit kemudian dia turun dengan wajah merah padam. Kamu sengaja ya? Kaos kaki suamiku mahal. RM200 sepasang. Kamu bayar? Siti panik. Maaf madam, saya nggak sengaja. Saya cuci ulang. Cuci apa? Sudah kotor. Kamu bayar sekarang juga. Siti gemetar. Gaji bulan ini baru akan cair 2 minggu lagi. Dia hanya punya RM80 di dompet untuk kebutuhan pribadi. Saya belum gajian, madam. Madam Lim tersenyum sinis. Belum gajian? Ya sudah, nanti aku potong gaji bulan depan RM500. Biar kamu ingat. Siti menangis di tempat. Dia jongkok di bawah jemuran, menutup wajah dengan kedua tangan. Madam Lim meninggalkannya begitu saja. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Siti masuk ke kamar kecilnya. Dia membuka dompet, mengeluarkan foto keluarga. Dia mencium foto Alia yang sedang tersenyum. Maafin mama, nak. Mama nggak tahu kalau ternyata begini susahnya. Dia menangis sampai tertidur di atas kasur tipis tanpa selimut. Di luar kamar, Madam Lim masih duduk di ruang keluarga, menonton drama Korea sambil makan cemilan mahal. Baginya, Siti hanyalah satu dari banyak pembantu yang pernah datang dan pergi. Kalau Siti menangis, itu bukan urusannya. Bagi Siti, tangisan itu adalah awal dari ratusan malam tangisan yang akan menyusul. Dan dia masih punya 21 bulan lagi kontrak yang belum selesai. Rahasia Agus terbongkar. Sudah hampir 1 tahun Siti di Malaysia. Setiap malam, sebelum tidur, dia selalu membuka buku catatan kecil yang penuh coretan angka, uang kiriman, potongan gaji Madam Lim, sisa yang masuk ke rekening Agus. Dia sudah berhasil mengirim hampir 38 juta rupiah.
Hutang pokok tinggal 40 juta lagi, katanya dalam hati. Tinggal 1 tahun lagi, bisiknya seperti mantra. Tapi sejak 2 bulan terakhir, telepon dari Agus semakin jarang. Dulu seminggu sekali pasti ada SMS atau telepon singkat. Sekarang kadang 2 minggu baru ada kabar. Kalau ditelepon, sering tidak diangkat. Kalau akhirnya terangkat, suara Agus selalu terdengar tergesa dan latar belakang berisik suara motor, teriakan orang, kadang musik dangdut keras. "Mas lagi di mana? Kok rame?" tanya Siti suatu malam. "Lagi jemput penumpang, Ti. Sinyal jelek. Nanti aku telepon lagi ya." Telepon selalu ditutup cepat. Siti mulai gelisah. Uang kiriman tetap dia transfer tiap akhir bulan, tapi Agus tidak pernah lagi bilang, "Terima kasih," atau "Hutang sudah berkurang berapa." Hanya balas SMS singkat, "Sudah masuk. Kerja yang rajin ya." Hati Siti semakin tidak tenang. Puncaknya terjadi pada malam Rabu di bulan September 2014. Siti sedang mencuci piring jam 11 malam, Madam Lim sudah tidur. Handphone jadulnya bergetar di saku celemek. Nomor tidak dikenal, kode 60. Dia buru-buru keringkan tangan dan lari ke kamar mandi belakang supaya tidak terdengar. "Halo? Titi, ini Mbak Sari, adiknya Mas Agus." Siti langsung lemas mendengar suara Sari yang serak dan seperti habis menangis. "Mbak, kenapa? Anak-anak kenapa?" Sari terdiam lama, lalu akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Rumah kontrakan sudah disita rentenir minggu lalu, Ti. Mas Agus berjudi lagi. Dia pinjam uang ke rentenir lain, katanya mau nutup lubang yang lama. Tapi malah tambah besar. Sekarang hutang pokoknya sudah hampir 90 juta. Rumah nggak ada lagi. Kami semua pindah ke rumah bapak ibu. Kamar sempit, berlima tidur beralas tikar." Siti memegang dinding kamar mandi supaya tidak jatuh. Kepalanya pusing. "Terus, anak-anak? Rian sama Alia di mana?" "Rian masih sekolah, tapi sering bolos. Dia malu, Ti. Teman-temannya tahu bapaknya berjudi. Alia sering sakit. Demam, batuk, badannya kurus sekali. Uang kirimanmu itu, sebagian besar dipakai Mas Agus buat bayar bunga rentenir, sisanya buat makan sehari-hari. Obat Alia aja sering telat beli." Siti menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh deras ke lantai keramik. "Kenapa nggak bilang dari dulu, Mbah?" Mas Agus melarang. Dia bilang kamu sudah susah di sana, jangan ditambah beban. Tapi aku nggak tahan lagi, Ti. Alia tadi malam nangis minta mama. Dia bilang, "Mama bohong, mama nggak pulang-pulang." Aku nggak sanggup dengarnya. Siti menangis tanpa suara. Dia duduk di lantai kamar mandi, punggungnya bersandar ke pintu. "Mbak, tolong jaga anak-anak ya. Aku akan kirim lebih banyak lagi. Aku minta lembur ke Madam Lim. Aku jual apa saja yang bisa dijual. Ti, kamu jangan sakit. Kami di sini sudah susah. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku takut." Telepon ditutup. Siti masih duduk di lantai, menangis sampai dadanya sesak. Dia ingin teriak, tapi takut Madam Lim bangun. Malam itu dia tidak tidur. Dia duduk di kasur tipis, menatap foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya. Foto Alia yang tersenyum lebar dengan pipi gembul, sekarang katanya kurus dan sering sakit. Foto Rian yang dulu ceria, sekarang bolos sekolah karena malu. Siti menangis histeris tanpa suara. Dia memukul-mukul dada sendiri pelan-pelan. "Ya Allah, kenapa begini? Aku sudah kerja mati-matian, kenapa masih begini?" Pagi harinya, Madam Lim langsung marah karena lantai dapur belum dipel. Siti datang terlambat 5 menit, mata bengkak. "Kenapa muka bengkak? Malam-malam telepon pacar ya? Kerja?" Siti hanya menunduk. Dia mengambil pel, menuju dapur. Tapi lututnya lemas. Dia jatuh di tengah ruang makan, pel terlepas dari tangan. Madam Lim terkejut sebentar, lalu mendengus kesal. "Bangun, jangan pura-pura sakit. Kalau nggak mau kerja, pulang saja ke Indonesia." Siti tetap diam di lantai. Air matanya menetes ke keramik yang baru saja dia pel kemarin. Madam Lim akhirnya memanggil pembantu lain, perempuan Filipina yang sudah 5 tahun di situ, untuk mengangkat Siti ke kamar kecilnya. Sepanjang hari itu Siti hanya terbaring. Badannya panas.
Pikirannya penuh wajah Alia yang kurus dan Rian yang menangis sendirian. Malam harinya, dia bangun, menulis SMS panjang ke Agus. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu berjudi lagi? Uang yang aku kirim habis buat apa? Anak-anak sakit, Mas. Alia sakit. Aku mohon, berhenti. Aku akan kerja lebih keras lagi. Tapi tolong, jangan buat aku kerja sia-sia." SMS itu terkirim. Dibaca, tapi tidak dibalas. 2 hari kemudian baru ada balasan singkat. "Maaf Ti, aku salah. Aku janji berhenti. Kamu jangan marah. Kerja yang baik ya." Siti membaca pesan itu berulang-ulang. Dia tahu itu bohong. Nada pesan itu sama seperti dulu saat Agus berjanji tidak akan pinjam ke rentenir lagi. Dia menutup handphone, lalu menangis lagi di bantal yang sudah basah setiap malam. Di kampung, Agus duduk di warung kopi sampai tengah malam, memandang layar handphone yang gelap. Di depannya ada gelas kopi yang sudah dingin dan beberapa batang rokok yang masih menyala. Dia tahu istrinya menangis di sana. Dia tahu anak-anaknya menderita. Tapi dia tidak tahu lagi cara untuk berhenti jatuh. Dan di Malaysia, Siti memutuskan satu hal, dia tidak akan pulang sebelum hutang lunas, sebelum anak-anaknya bisa hidup layak. Walau itu berarti dia harus bertahan lebih dari 2 tahun, walau itu berarti dia harus menahan tangis setiap malam. Karena sekarang, harapan satu-satunya keluarga ini ada di pundaknya seorang diri. Awal tahun 2015, musim hujan di Petaling Jaya datang lebih awal. Setiap pagi udara dingin menusuk tulang, tapi rumah Madam Lim tetap dingin karena AC 24 jam. Siti bangun jam 5 pagi seperti biasa, tapi badannya terasa berat sekali. Batuknya sudah 2 minggu tidak sembah, malah tambah dalam dan kadang disertai dahak bercampur darah. Dia tetap kerja. Tidak ada pilihan. Pagi itu dia harus mencuci mobil Mercedes Madam Lim. Air dingin dari selang membuat tangannya mati rasa. Batuknya kumat, dia menutup mulut dengan lengan baju, tapi tetap ada bercak merah di kain. Madam Lim melihat dari balkon lantai 2. "Oi, jangan batuk di mobil. Kotor. Kalau sakit, jangan dekat-dekat." Siti hanya mengangguk lemah. Dia melanjutkan menggosok sampai mobil mengkilap. Baru jam 7 pagi, tapi dia sudah berkeringat dingin. Sepanjang hari dia batuk terus. Napasnya sesak, dada terasa seperti ditindih batu. Tapi jadwal tetap padat. Masak, cuci baju, setrika, sapu 3 lantai rumah, mandikan anjing, belanja di pasar basah. Madam Lim menambah pekerjaan karena menantu perempuannya mau datang minggu depan. Malam hari, setelah semua selesai, Siti masuk kamar kecilnya. Dia batuk lagi, kali ini lebih keras. Ketika dia meludah ke wastafel, darah segar keluar cukup banyak. Dia panik. Tangan gemetar membuka dompet, mengambil uang Rm50 yang disimpannya untuk keadaan darurat. Besok paginya, sebelum Madam Lim bangun, Siti berani bicara. "Madam, saya mau ke klinik. Saya batuk darah. Saya takut." Madam Lim memandangnya dengan mata menyipit. "Batuk darah? Kamu TBC ya? Nanti menular ke kami. Besok pagi saya antar klinik, tapi semua biaya kamu tanggung sendiri. Kalau dokter bilang harus istirahat, kamu tetap kerja. Kontrak belum selesai." Siti mengangguk. Tidak ada tenaga untuk membantah. Pagi harinya Madam Lim benar-benar mengantar, tapi dengan wajah kesal sepanjang jalan. Di klinik swasta kecil, dokter India memeriksanya, minta foto röntgen dada dan tes dahak. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. TBC paru aktif, stadium awal. Dokter bicara pelan-pelan dalam bahasa Inggris campur Melayu. "Kamu harus istirahat total minimal 2 bulan, minum obat rutin 6 bulan. Kalau tidak, bisa makin parah." Madam Lim langsung marah di depan dokter. "Istirahat 2 bulan? Mana bisa? Dia masih kontrak 1 tahun lagi. Kalau dia nggak kerja, saya deportasi sekarang juga." Dokter menggeleng pelan. "Kalau dipaksa kerja, dia bisa mati, Madam." Madam Lim cuma mendengus. Mati urusan dia. Di mobil pulang, Madam Lim bicara dingin. "Obat kamu beli sendiri. Kerja tetap jalan. Kalau nggak mau, paspor saya simpan, kamu pulang sendiri ke Indonesia tanpa gaji setahun ini." Siti menunduk. Dia tahu ancaman itu nyata. Mulai hari itu, hidupnya jadi neraka yang baru. Obat TBC dia beli diam-diam di farmasi dekat pasar. Harganya Rm280 untuk 1 bulan, hampir separuh gaji bersihnya. Dia minum obat di kamar mandi, sembunyi-sembunyi, karena Madam Lim melarang dia minum obat di dapur. Pekerjaan tidak dikurangi, malah ditambah.
Bangun jam 4.30 pagi untuk masak sarapan sebelum Madam Lim ke gym. Minum obat perut kosong, tapi perutnya sudah mules karena obat keras. Batuknya masih sering, kadang sampai muntah di wastafel belakang. Madam Lim marah kalau lantai kotor karena dahaknya. Suatu siang, Siti sedang mengepel lantai 2. Napasnya tersengal. Tiba-tiba dunia gelap. Dia pingsan di koridor, kepala membentur lantai keras. Madam Lim yang mendengar bunyi langsung naik. "Oi, bangun! Jangan pura-pura." Dia menyiramkan segelas air ke wajah Siti. Siti tersadar, tapi badannya lemas sekali. Madam Lim menyuruh pembantu Filipina mengangkatnya ke kamar kecil. 2 hari kamu istirahat. Hari ketiga kerja lagi. Kalau nggak mau, saya panggil agen, kamu pulang tanpa sen. Siti hanya bisa mengangguk. 2 hari itu dia terbaring, demam tinggi, batuk terus. Dia tidak bisa telepon rumah karena handphone diambil Madam Lim supaya kamu istirahat. Hari ketiga, Madam Lim membuka pintu kamar. "Bangun, kerja." Siti bangun dengan susah payah. Kakinya gemetar. Tapi dia tetap jalan ke dapur. Dia tahu, kalau dia menyerah sekarang, semua pengorbanannya setahun lebih ini akan sia-sia. Bulan demi bulan berlalu dengan pola yang sama. Kerja, batuk darah, minum obat sembunyi-sembunyi, dimaki, dipotong gaji dengan alasan sering sakit. Uang kiriman ke Indonesia semakin kecil. Dari yang dulu Rp1.810, sekarang tinggal Rp900.000. Obat dan potongan gaji Madam Lim memakan hampir separuh. Agus mulai marah-marah di telepon. "Kok cuma segini, Ti? Kami susah di sini. Alia sakit lagi, butuh uang dokter. Kamu di sana enak, makan enak, tidur enak, kami mati-matian." Siti menangis di kamar mandi. "Mas, aku sakit TBC, Mas. Aku minum obat tiap hari. Gaji dipotong terus. Aku sudah berusaha." Agus cuma mendengus. "Sakit ya sakit saja. Yang penting kirim uang. Anak-anak butuh makan." Telepon ditutup. Malam itu Siti duduk di lantai kamar kecilnya, memeluk lutut. Badannya kurus sekali, tulang pipi menonjol, matanya cekung. Dia membuka foto keluarga, mencium foto Alia yang sudah mulai buram. "Maafkan Mama. Mama nggak tahu harus gimana lagi." Di luar, hujan turun deras. Di dalam kamar kecil tanpa jendela, Siti menangis sampai tertidur di lantai dingin dengan botol obat TBC yang masih setengah di sampingnya. Dia tahu penyakit ini bisa membunuhnya. Tapi yang lebih menakutkan adalah kalau dia mati di sini, anak-anaknya tetap miskin dan kelaparan. Jadi dia memilih hidup. Walau hidup itu sekarang hanya berarti bangun, kerja, batuk darah, dimaki, lalu tidur lagi. Dan kontrak masih tersisa 14 bulan lagi. Awal 2016. Siti sudah hampir 3 tahun di Malaysia. Badannya tinggal kulit pembungkus tulang, batuknya masih sering kumat, tapi obat TBC sudah selesai diminum. Madam Lim tetap tidak peduli. Malah menambah pekerjaan karena cucunya sering menginap. Siti sudah belajar mati rasa. Dia kerja seperti robot. Bangun, masak, cuci, pel, tidur. Hanya malam minggu, saat diizinkan pegang handphone selama 30 menit, hatinya hidup kembali. Dia selalu menunggu video call dari Agus. Wajah Alia dan Rian adalah satu-satunya obat yang benar-benar manjur. Tapi sejak 3 bulan terakhir, video call semakin jarang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau terhubung, Agus selalu buru-buru. Latar belakangnya bukan rumah orang tua lagi, tapi warung kopi atau pinggir jalan. Alia dan Rian jarang kelihatan. "Anak-anak di mana, Mas?" tanya Siti khawatir. "Di rumah Embok. Lagi tidur. Besok aku suruh mereka telepon ya." Besoknya tidak ada telepon. Siti mulai curiga, tapi dia terlalu lelah untuk berpikir panjang. Yang penting uang tetap masuk, walau semakin kecil. Yang penting Agus bilang, kami baik-baik saja. Sampai suatu malam di bulan April 2016. Siti baru selesai mengepel lantai 3. Jam 11 malam. Madam Lim sudah tidur. Dia masuk kamar kecil, membuka handphone. Ada satu pesan masuk dari nomor teman satu agen, Mbak Wulan yang bekerja di Penang. "Titi, maaf ganggu malam-malam. Aku baru dapat foto ini dari teman di Pati. Aku nggak enak hati kalau nggak kasih tahu." Di bawah pesan itu ada 2 foto. Foto pertama, Agus berdiri di depan rumah orang tuanya, memakai kemeja batik baru, tersenyum lebar, tangannya memegang tangan seorang perempuan. Perempuan itu memakai kebaya merah muda, rambut disanggul, wajahnya penuh bedak. Di belakang mereka ada spanduk kecil, syukuran pernikahan Agus Sri Mulyani 12 April 2016. Foto kedua,
Agus sedang mencium kening perempuan itu di depan meja akad. Alia dan Rian tidak ada di foto. Siti menatap layar handphone sampai matanya perih. Napasnya terhenti. Dunia seperti berhenti berputar. Dia membaca pesan Mbak Wulan lagi. Sri Mulyani itu janda warung soto dekat terminal T. Katanya Mas Agus sering ngutang di situ, akhirnya malah dinikahi. Anak-anak sekarang tinggal sama Mbok. Rian kabur dari rumah 2 minggu lalu, katanya nggak mau panggil perempuan itu Mama. Alia nangis setiap malam minta kamu. Siti tidak menangis. Dia hanya diam. Handphone terlepas dari tangan, jatuh ke lantai. Dia duduk di kasur tipis, memandang dinding kosong. Dadanya seperti ditusuk benda tumpul, tapi tidak ada air mata yang keluar. Hanya kosong. Dia ingat janji Agus di bandara. Aku janji jaga anak-anak baik-baik. Dia ingat Agus menangis di pelukannya. Maafin aku nggak berguna. Dia ingat dirinya sendiri yang rela pergi jauh, sakit TBC, dimaki Madam Lim, menahan batuk darah setiap malam, demi keluarga itu. 3 tahun. 3 tahun dia mati-matian. 3 tahun dia kirim uang sampai badannya tinggal tulang. Dan sekarang suaminya menikah lagi. Malam itu Siti tidak tidur. Dia duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Pikirannya berputar antara marah, kecewa, dan putus asa. Dia ingin pulang sekarang juga, ingin teriak di depan Agus, ingin peluk anak-anaknya. Tapi paspor masih di tangan Madam Lim. Kontrak masih sisa 7 bulan. Uang tiket pulang pun tidak ada. Pagi harinya, Madam Lim langsung teriak karena sarapan telat 5 menit. Siti, kamu mati ya di kamar? Cepat ke dapur. Siti keluar dari kamar dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia sedang menggoreng telur ketika tiba-tiba pandangannya gelap. Dunia berputar. Dia jatuh ke lantai dapur, panci panas ikut jatuh, minyak panas mengenai lengannya. Madam Lim berteriak marah. Apalagi ini? Malas ya kamu sekarang? Dia menyiramkan air ke wajah Siti. Siti tersadar perlahan. Lengannya melepuh merah. Madam Lim tidak peduli. 2 jam kamu istirahat. Setelah itu kerja lagi. Kalau pingsan lagi, aku potong gaji Rp300. Siti dibawa ke kamar kecil oleh pembantu Filipina. Dia terbaring seharian, demam tinggi. Tangan kirinya dibalut kain basah. Dia tidak bisa menangis lagi. Air matanya seperti habis. Malam harinya, dia menulis SMS panjang ke Agus. Mas, aku sudah tahu semuanya. Selamat atas pernikahan barunya. Aku nggak marah. Aku cuma sedih anak-anak kita sekarang nggak punya siapa-siapa lagi. Aku akan tetap kerja sampai kontrak selesai. Setelah itu aku pulang. Kita cerai saja. Kamu hidup bahagia sama istri baru. Aku bawa anak-anak pergi jauh. Pesan itu terkirim. Dibaca, tidak dibalas. 2 hari kemudian baru ada balasan. Maaf, aku salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Sri baik, dia bantu bayar hutang. Anak-anak aku jemput lagi nanti. Kamu jangan pulang dulu. Hutang masih banyak. Siti membaca pesan itu, lalu menghapus semua chat. Dia membuka galeri, melihat foto keluarga yang tersisa satu-satunya. Dia mencium foto Rian dan Alia, lalu mematikan handphone. Malam itu dia pingsan lagi. Kali ini lebih parah. Madam Lim terpaksa membawa ke rumah sakit karena takut diminta tanggung jawab kalau pembantu mati di rumahnya. Dokter bilang tekanan darahnya sangat rendah, ada infeksi di luka bakar, dan TBC-nya kambuh lagi karena stres berat. Madam Lim marah besar. Stres apa? Dia cuma pembantu. Dokter diam saja. Siti dirawat 3 hari. Madam Lim membayar tagihan rumah sakit, tapi langsung memotong gaji Siti Rp1.500, lebih dari 2 bulan gaji bersih. Ketika kembali ke rumah, paspornya masih disita. Madam Lim berkata dingin. Kerja sampai kontrak selesai. Kalau kabur, aku lapor polisi kamu lari. Mengerti? Siti mengangguk lemah. Dia kembali ke kamar kecilnya, duduk di lantai, memandang dinding. Suaminya sudah punya istri baru. Anak-anaknya terlantar. Badannya sakit. Paspornya disita. Dan dia masih harus bertahan 7 bulan lagi. Siti akhirnya menangis. Bukan tangis biasa. Tangis yang pecah dari dada yang sudah terlalu lama ditahan. Tangis yang tidak ada suaranya, hanya getaran bahu dan air mata yang mengalir deras. Dia tahu, mulai hari ini, dia bukan lagi istri Agus. Dia bukan lagi ibu yang punya rumah untuk pulang. Dia hanya seorang perempuan yang harus hidup demi 2 anak yang bahkan tidak tahu apakah masih menunggunya. Dan di suatu kampung kecil di Pati, Agus sedang duduk di warung soto istri barunya, tertawa bersama teman-temannya, seolah dunia tidak pernah runtuh. Tahun 2017. Siti sudah 4 tahun lebih di Malaysia.
Kontrak pertama selesai, tapi Madam Lim memaksa perpanjang 2 kali dengan alasan belum lunas biaya agen dan belum lunas biaya rumah sakit waktu kamu pingsan. Setiap kali Siti menolak, Madam Lim mengancam akan lapor polisi bahwa Siti mencuri perhiasan atau kabur tanpa izin. Siti tahu itu bohong, tapi dia juga tahu polisi di sini sering memihak majikan. Dia menandatangani perpanjangan kontrak dengan tangan gemetar. Badannya semakin kurus. Rambutnya mulai beruban di bagian samping. Matanya cekung. Tapi dia tetap kerja 18 jam sehari. Karena setiap ringgit yang dia simpan adalah tiket pulang untuk bertemu Rian dan Alia. Dia sudah tidak lagi telepon Agus. Nomor itu diblokir sejak tahu Agus menikah lagi. Kabar anak-anak hanya datang dari Mbak Sari atau dari nenek, ibunya sendiri, lewat surat yang dikirim lewat teman satu agen. Surat-surat itu selalu membuat dadanya sesak. Rian sudah kelas 2 SMP, tapi sering tidak masuk sekolah karena membantu nenek jualan gorengan. Alia kelas 4 SD, sering sakit perut karena makan tidak teratur. Agus jarang pulang ke rumah orang tua, lebih sering tinggal sama istri barunya di kontrakan dekat terminal. Setiap kali membaca surat itu, Siti menangis di kamar mandi supaya Madam Lim tidak dengar. Lalu dia menulis balasan panjang, menyisipkan uang 200-300 ribu rupiah di dalam amplop, lalu menitipkan ke teman yang pulang cuti. Tahun 2018, Siti memberanikan diri minta bantuan KBRI. Dia mencuri waktu saat Madam Lim pergi arisan, lalu naik bus ke Kuala Lumpur. Di KBRI dia antre dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ketika akhirnya dipanggil, petugas mencatat keluhannya. Paspor disita, dipaksa perpanjang kontrak, sakit TBC, gaji sering dipotong, ingin pulang. Petugas mengangguk, mencatat, lalu berkata, "Prosesnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun, Bu. Kami harus kirim surat resmi ke majikan, kalau majikan tidak mau lepas, kami harus bawa ke mahkamah buruh. Sabar ya. 6 bulan sampai 1 tahun. Siti hampir menangis di depan petugas itu. Saat pulang, Madam Lim sudah curiga. Handphone dicek, tas digeledah. Madam Lim menemukan nota bus ke KL. Pergi ke KBRI ya. Mau lapor aku? Besok juga aku lapor polisi kamu lari tanpa izin. Malam itu Siti dikurung di kamar kecil. Pintu digembok dari luar. Makanan hanya diberi sekali sehari lewat celah bawah pintu. 3 hari dia dikurung sampai akhirnya Madam Lim membuka lagi karena butuh orang masak untuk pesta ulang tahun cucunya. Sejak itu, Madam Lim semakin ketat. Handphone disita total. Hanya dikembalikan 10 menit setiap minggu untuk telepon keluarga, itu pun di depan Madam Lim dan harus pakai speaker. Siti tidak berani lagi ke KBRI. Tahun 2019, dia coba cara lain, minta tolong teman satu rumah, pembantu Filipina bernama Maria. Maria diam-diam foto paspor Siti, lalu kirim ke KBRI lewat email. Proses mulai berjalan lagi. Tapi Madam Lim tahu dari anaknya yang polisi. Malam itu Siti dipukul dengan gagang sapu sampai punggungnya biru. "Kalau kamu berani lapor lagi, aku bunuh kamu di sini, mayatmu aku buang ke laut." Siti hanya bisa diam. Dia tahu ancaman itu serius. Tahun berganti lagi. 2020, 2021. Pandemi COVID melanda. Malaysia lockdown berkali-kali. Siti tidak boleh keluar rumah sama sekali. Majikan takut dia bawa virus. Pekerjaan malah bertambah. Harus semprot disinfektan setiap 2 jam, cuci masker keluarga, masak 3 kali sehari karena semua makan di rumah. Gaji dipotong lagi dengan alasan ekonomi susah. Uang kiriman ke Indonesia nyaris nol. Siti hanya bisa menangis setiap malam. Alia sudah kelas 3 SMP. Dalam foto terbaru yang dikirim nenek, Alia tampak jauh lebih dewasa dari umurnya. Matanya kosong. Rian sudah tidak sekolah lagi, bekerja serabutan jadi tukang ojek online pakai motor pinjaman. Di surat terakhir dari nenek, tertulis kalimat yang membuat Siti menangis berhari-hari. Alia sering duduk di teras rumah sambil memandang jalan, seperti nunggu orang pulang. Rian bilang dia sudah nggak percaya mama masih hidup. Siti menulis surat balasan dengan tangan gemetar. "Nek, tolong bilang ke anak-anak, mama masih hidup. Mama masih berjuang. Mama janji pulang. Walau harus merangkak sekalipun, mama akan pulang." Surat itu dia titipkan ke Maria yang akhirnya pulang kampung tahun 2022. Tahun 2023, Madam Lim mulai sakit-sakitan. Kanker payudara stadium akhir. Anak-anaknya jarang pulang. Siti yang merawat. Ganti popok dewasa, suap makan, bawa ke rumah sakit. Madam Lim yang dulu kasar sekarang hanya terbaring lemah, kadang menangis memanggil-manggil nama suaminya yang sudah meninggal. Suatu malam, Madam Lim memegang tangan Siti. "Siti, maafkan aku ya, aku jahat sama kamu.
Siti hanya diam. Dia tidak tahu harus bilang apa. Madam Lim meninggal 3 bulan kemudian. Anak-anak Madam Lim buru-buru datang, mengurus warisan. Rumah dijual. Semua pembantu dipecat. Paspor akhirnya dikembalikan karena mereka tidak mau repot. Tanggal 17 November 2025, Siti berdiri di Bandara Kaelia dengan koper kecil yang sama seperti 12 tahun lalu. Hanya bedanya, koper itu sekarang lebih ringan. Hanya berisi beberapa setel baju lusuh, mukena, dan foto keluarga yang sudah robek di pinggir. Dia memegang tiket one way Kuala Lumpur Jakarta yang dibeli dari sisa gaji terakhir. Di ruang tunggu, dia duduk sendirian. Matanya menatap kosong ke depan. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis bertahun-tahun lalu. Dia hanya berbisik pelan. Rian? Alia? Mama pulang. Pesawat take off. Malaysia mengecil di bawah awan. Siti menutup mata. Dalam hati dia berdoa. Semoga rumah yang dia tuju masih ada. Semoga anak-anaknya masih mau memanggilnya Mama. Tanggal 20 November 2025. Pesawat Garuda mendarat di Soekarno-Hatta jam setengah 7 pagi. Udara Jakarta masih dingin. Siti turun dari pesawat dengan langkah pelan. Koper kecilnya ditarik perlahan, rodanya berderit karena sudah tua. Dia memakai baju kurung coklat tua yang sudah pudar warnanya, jilbab abu-abu yang sudah tipis, dan sandal jepit yang dibeli di pasar malam PJ 5 tahun lalu. Dia tidak punya siapa-siapa yang menjemput. Dia juga tidak punya alamat pasti untuk pulang. Di aula kedatangan, ribuan orang berlalu lalang. Ada yang menangis bahagia, ada yang berpelukan, ada yang melambaikan spanduk nama. Siti hanya berdiri di pinggir, memandang sekeliling dengan mata kosong. Dia mencari wajah yang sudah 12 tahun tidak pernah dia lihat langsung. Tiba-tiba, dari kerumunan, terdengar suara yang sudah lama dia rindukan. Mama! Seorang pemuda tinggi kurus berlari mendekat. Rambutnya pendek acak-acakan, bajunya kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek di lutut. Wajahnya sudah jauh dari foto anak SD yang selalu dia cium setiap malam. Rian? Di belakangnya, seorang gadis remaja dengan jilbab biru muda berjalan cepat sambil menutup mulut, air matanya sudah mengalir. Alia? Siti menjatuhkan koper. Dia tidak bisa bergerak. Kakinya seperti tertancap di lantai bandara. Rian sampai di depannya lebih dulu. Dia langsung memeluk ibunya erat-erat, tanpa kata. Bahunya berguncang. Siti merasakan tubuh anaknya yang sudah jauh lebih besar darinya sekarang. Dia memeluk balas, tangannya gemetar hebat. Alia datang, memeluk dari samping. Mereka bertiga berdiri di tengah keramaian bandara, berpelukan tanpa suara, hanya isakan kecil yang terdengar. Lama sekali mereka begitu. Orang-orang lewat memandang, tapi mereka tidak peduli. Akhirnya Rian melepaskan pelukan, matanya merah. Ma, kita jemput Mama. Kita nggak mau Mama pulang sendirian lagi. Alia mengangguk kuat-kuat, suaranya serak. Kami nunggu Mama tiap hari, Ma. Tiap hari. Siti hanya bisa mengangguk. Suaranya hilang. Dia mengusap wajah anak-anaknya bergantian, seperti memastikan mereka nyata. Di perjalanan pulang, mereka naik kereta bandara lalu lanjut bus malam ke Pati. Rian yang bayar tiket dengan uang hasil ojek online-nya. Alia duduk di samping Siti, tangannya tidak pernah lepas dari tangan ibunya. Sepanjang jalan, Siti hanya diam memandang jendela. Dia melihat lampu-lampu kota, sawah, rumah-rumah kecil. Semua terasa asing sekaligus familiar. Dia sudah lupa bau tanah Indonesia. Rian yang mulai bicara pelan. Rumah bapak ibu sudah dijual tahun lalu, Ma. Bapak pindah ke Semarang sama Tante Sri. Kami nggak mau ikut. Dari SMP aku kerja serabutan, Alia bantu nenek jualan gorengan. Tahun lalu nenek meninggal, kami berdua saja sekarang. Tinggal di kontrakan kecil dekat terminal, 2 kamar, tapi cukup. Siti menoleh, matanya basah lagi. Maafin Mama ya. Mama telat pulang. Alia menggeleng keras. Mama nggak telat. Mama pulang. Itu yang penting. Mereka sampai di Pati jam 4 subuh. Kontrakan kecil itu beralamat di gang sempit belakang pasar. Rumah petak berdinding triplek, atap seng, lantai semen. Tapi bersih. Ada foto keluarga lama yang ditempel di dinding, foto yang sama yang selalu Siti bawa di dompetnya. Di dalam, ada kasur tipis untuk 3 orang, meja kecil, kompor 1 tungku, dan rak piring sederhana. Di sudut ada kardus berisi pakaian Alia dan Rian yang sudah besar. Siti masuk, lalu duduk di lantai. Dia menatap sekeliling, air matanya akhirnya jatuh. Ini, rumah kita sekarang? Rian mengangguk. Iya, Emma. Kecil, tapi punya kita sendiri. Aku cicil sewa tiap bulan. Nanti kalau Mama sudah kuat, kita cari yang lebih baik. Malam itu mereka tidur bertiga di kasur yang sama.
Siti di tengah, Rian dan Alia di sisi kanan kiri. Mereka memeluk ibunya erat-erat, seperti takut kalau bangun tidur Siti hilang lagi. Siti tidak bisa tidur. Dia mendengar napas anak-anaknya, merasakan hangat tubuh mereka. Dia mencium kening mereka bergantian, pelan-pelan, berkali-kali. Pagi harinya, mereka duduk di teras kecil yang hanya muat 3 kursi plastik. Matahari baru terbit. Siti memandang jalan setapak yang masih sepi. Rian membawakan teh pahit tanpa gula dalam gelas seng. Kami nggak pernah berhenti nunggu Mama. Waktu kecil Alia sering duduk di pinggir jalan, bilang, Mama pasti lewat sini. Aku marahin dia, tapi diam-diam aku juga nunggu tiap hari. Alia tersenyum kecil. Kak Rian bohong. Dia juga sering duduk di sana. Malah bikin papan tulis, Mama pulang hari ini, dari kardus. Siti menangis lagi, tapi kali ini tangis yang lain. Tangis lega. Dia memeluk anak-anaknya erat-erat. Mama juga nggak pernah berhenti berjuang buat kalian. Tiap malam Mama cium foto kalian. Tiap batuk darah, tiap dimaki Madam Lim, tiap dipukul, Mama cuma mikir, harus pulang. Harus ketemu kalian lagi. Rian mengangguk, matanya berkaca-kaca. Hutang mungkin sudah lunas, Emma. Tapi luka di hati kita, mungkin nggak akan sembuh-sembuh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Mama sudah di sini. Kami bertiga lagi. Siti mengangguk pelan. Dia tahu, 12 tahun yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Rian tidak akan lagi jadi anak kecil yang lari-lari di sawah. Alia tidak akan lagi digendong karena takut gelap. Mereka sudah besar tanpanya. Mereka sudah terluka tanpanya. Tapi sekarang, mereka bersama lagi. Di teras kecil itu, angin pagi berhembus pelan. Siti memandang anak-anaknya yang sudah dewasa, lalu memandang langit yang mulai biru. Dia tersenyum lemah, tapi tulus. Mulai hari ini, kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini kita mulai bersama-sama. Mama nggak akan pergi lagi. Sampai kapanpun, Mama di sini. Rian dan Alia memeluk ibunya lagi. Tidak ada kata lagi yang diucapkan. Hanya pelukan. Hanya napas yang saling bercampur. Hanya keluarga kecil yang akhirnya utuh kembali, walau penuh retak. Di luar, ayam berkokok. Hari baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, Siti merasa dia benar-benar sudah pulang.